Oke, pada video kali ini saya akan membagikan firmware Deuter Detector yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan hacker yang menggunakan perangkat Deuter, yakni perangkat yang mengirimkan pesan notifikasi untuk mematikan koneksi Wi-Fi antara klien dan access point. Jadi sebenarnya perangkat Deuter itu ada banyak yang nggak cuman yang menggunakan ESP8266 seperti yang pernah kita ketahui, ataupun perangkat ke Linux yang ada pakai laptop kemudian nanti bisa pakai replay atau aircrack, dan juga bisa pakai MDK3 atau MDK4, bisa juga nanti pakai Kali NetHunter, Kali Linux versi mobilenya di handphone Android. Kemudian ada UEFI Flex, ini alternatif dari Kali Linux. Kemudian ini ada perangkat yang paling mahal dari Hack5, Wi-Fi Pineapple, paling refine, jalanlah dengan harganya. Jadi yang belum tahu apa itu pesan deautentifikasi atau frame deautentifikasi dan juga perangkat Deuter, silakan tonton dulu video saya terkait VJammer versus Wi-Fi Deuter. Ada linknya ada di deskripsi, atau langsung bisa di search saja di kolom pencarian YouTube. Tapi akan saya jelaskan secara singkatnya seperti ini ya. Jika kita punya misalnya access point mereknya Tenda dengan MAC address-nya tersebut, jadi yang nggak tahu ya, kemarin tuh banyak yang nanya ke saya lewat email, apa sih MAC address? Sebenarnya di Google juga banyak, tapi pada intinya MAC address itu adalah nomor unik untuk mengidentifikasi si perangkat Wi-Fi tersebut, karena nomor unik ini akan ada setiap perangkat cuma ada satu dan akan berbeda pada perangkat-perangkat lainnya. Normalnya seperti itu. Jika ada access point merek Tenda dan nomor MAC address tersebut, kemudian ada handphone merek Sony dengan MAC address-nya 8407, terjadi koneksi Wi-Fi yang normal seperti ini. Walaupun ini koneksi normal, pada beberapa saat, mungkin beberapa setiap jam atau beberapa menit, pasti akan ada pesan seperti ini. Saya D8432, artinya si access point Tenda itu mengirimkan pesan Deaut atau ingin mematikan koneksi ke 8407 EA, yang mana itu merupakan handphone Sony, dengan alasan tertentu. Alasan tertentu untuk mematikan koneksi tersebut ada banyak sekali. Bisa dilihat ini sebagian tabel yang berisi pesan alasan untuk mendeteksi atau mematikan koneksi. Jika pesan tersebut hanya banyaknya tiap sejam itu palingnya puluhan atau 9, 10, nggak nyampe 20 setiap 1 jam, artinya ini adalah pesan yang normal gitu, terjadi pada koneksi Wi-Fi yang normal. Namun, jika kita lihat pada gambar ini, ada paket deautentifikasi tapi banyaknya ada 355, 400, artinya ini sudah tidak normal. Kemungkinan besar ada hacker yang menggunakan perangkat Deuter di sekitaran kita. Untuk mendeteksi keberadaan hacker ini dan juga siapa targetnya, saya membuat skenario percobaannya seperti ini. Pertama, ada node MCU yang sudah di flash menggunakan firmware buatan saya. Ini Deuter Detector, nanti dihubungkan dengan menggunakan kabel OTG ke handphone. Handphonenya ini yang support OTG juga. Kemudian sudah diinstal aplikasi namanya USB Serial Terminal. Nanti jikalau ada hacker yang mengirimkan pesan deautentifikasi, maka si perangkat MCU ini akan bisa mendeteksinya dengan ciri si LED di sini akan berkedip selama 5 detik. Jika tidak ada pesan deautentifikasi yang terdeteksi lagi, nanti setelah 5 detik dia akan mati begitu. Jadi jika selama 5 detik tidak terdeteksi pesan deautentifikasi lagi, maka si LED ini akan mati. Kemudian jika kita ingin mengetahui informasi lebih detailnya, maka kita bisa memencet tombol flash yang ada di sini nih, di dalam itu ada tombol flash di sini, atau dengan mengetik refresh pada aplikasi USB serial terminal. Nanti akan keluar informasi lengkapnya, mulai dari si sumber pengirim pesan notifikasinya, kemudian vendornya, kemudian ada tujuannya, dan juga banyaknya paket yang telah terkirim, dan juga kapan itu terakhir kali dikirimkan. Ini dalam satuannya detik ya, second. Jadi ini artinya 2 detik yang lalu. Kalau 0 berarti ini baru aja terjadi begitu. Kalau di instansi itu berarti si pengirimnya itu ini dekat, near. Yang perlu diingat, firmware ini adalah firmware gratis, jadi saya harapkan boleh dibagikan tapi tidak untuk keperluan komersial. Selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana caranya memasang firmware Deuter Detector ini ke node MCU. Cara memasangnya sangat mudah, kalian harus membeli dulu perangkat namanya node MCU. Kalian bisa beli di segala marketplace, saya rasa ada semuanya ya, di semua marketplace online. Setelah dibeli, jangan lupa pastikan dulu itu node MCU bukan WeMOS, karena node MCU itu punya tombol tambahan
flash selain tombol reset yang kita bisa manfaatkan atau kita bisa alih fungsikan sebagai tombol yang nantinya untuk menampilkan data lengkap hasil endusan. Jangan lupa juga ditanyakan ke pedagangnya apakah chip serialnya adalah CH340 atau CP2102 karena ini akan berbeda nanti driver yang akan diinstal. Misalkan nanti kalian membeli Node MCU, tanyakan ke pedagangnya ternyata serial chipnya itu adalah CH340, nanti kalian bisa install driver ini. Saya pun mudah. Tinggal diklik, nanti actionnya kebuka, pokoknya tinggal install driver seperti biasa. Setelah itu bisa di restart dulu komputernya. Setelah komputernya di restart, kalian bisa buka device manager dengan klik ini, window, kemudian ketikkan device manager. Nah, ini device manager. Kalian bisa buka device manager. Setelah itu buka komport yang ini. Nah, setelah itu colokkan Node MCU-nya. Perhatikan, akan ada tambahan baru lagi namanya USB serial CH340. Nanti yang CP-nya akan berbeda lagi. Pokoknya nanti kalau ada yang baru, nah kalian perhatikan nomornya. COM7. Diingat-ingat nomor COM-nya. Nah, setelah itu, buka aplikasi ESP8266 Flasher. Kalian pilih sesuai dengan sistem operasinya. Kalau saya sistem operasinya pakai sistem 64 bit. Klik yang ini. Setelah itu, pilih nomor COM-nya, saya COM7, di config, bagian 000 ini, kalian pilih firmware-nya. Jadi nanti kalian bisa download ya, semuanya ini, di link ada di deskripsi, nanti tinggal diekstrak aja. Setelah dipilih detect-nya, kemudian pindah tab lagi ke advance, baud rate-nya bebas, pilih yang mana aja, tapi saya lebih nyaman biasanya pakai 115.200. Kemudian flash size-nya 4 MB, flash speed-nya 40 MHz aja. Kemudian SPI mode-nya di I/O aja bisa kalau 4 MB ini. Yaitu udah beres, tinggal klik flash. Jika udah selesai, tunggu 10-20 detik. Di sini saya memiliki dua buah development board ESP8266. Pertama ini adalah Node MCU, yang kedua ini adalah Wemos. Yang Wemos ini saya fungsikan sebagai deouter yang buatan Space Hunt. Di sini Wemos itu mempunyai satu tombol aja, tombol reset aja di sini. Sedangkan Node MCU memiliki dua tombol. Pertama tombol reset yang ini, kedua tombol flash di sini. Nah, tombol flash ini bisa saya alihkan fungsi sebagai nanti kalau ini ditekan tombolnya, maka data informasi detail tentang detektor deouternya akan muncul begitu. Makanya saya pilih Node MCU sebagai development board atau papan pengembangan yang akan digunakan, yang akan dipasang firmware deouter detektor. Pertama, di handphone kita install dulu. Ini USB terminal serial yang ini. Kalau sudah diinstal, tinggal dibuka. Jangan lupa di setting dulu. Saya biasanya setting ini, settingan saya. Untuk bagian send, bagian receive-nya ini, bagian terminalnya ini, font-nya saya kecilkan supaya nanti keseluruhan data bisa ditampilkan sekaligus. Kemudian baud rate-nya di 115.200, data bits-nya 8, pokoknya ini samakan aja. Isinya ini sama aja udah. Kalau udah selesai di setting, kita colokkan. Nah, terbaca seperti ini, di oke saja. USB device detected, maaf. Kemudian kalau USB device ada, muncul. Nah, itu tuh. Kemudian saya ada tab ini yang terkoneksi ke Wemos yang ini, yang fungsinya sebagai deouter. Kita uji coba melakukan hacking deouter. Misalnya ini,
kemudian yang ini. Jadi ada 2 target, di attack, nah target ada 2. Kalau ini di start, maka LED ini akan nyala. Nah, berkedip artinya dia mendeteksi adanya paket di outer di sekitaran. Jika kita stop, 1, 2, 3, 4, 5, nah akan mati. Untuk mengetahui detail apa aja detailnya, kita bisa memencet tombol flash yang ini. Nah, muncul. Saya pakai tusuk gigi dulu biar mudah. Nah, lihat di samping dulu, yang paketnya ini banyak nih. Ini ada 500, ini 49, artinya ini tidak normal dalam waktu sebentar. Ini udah ada 500 sama 49 paket. Yang 500 ini dia menyerang Sony, destination-nya sumbernya dari tenda begitu. Jadi dia memutuskan koneksi Sony dan access point tenda. Jaraknya dekat karena tadi emang dekat di sini ya. Kita melakukan percobaannya dekat. Kemudian ada 500 paket. Hasilnya semenjak tadi kita pencet datanya itu berarti sudah mati 21 detik yang lalu begitu. Ya. Sekian aja, terima kasih.